Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami beroleh kemurahan Tuhan, boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kami melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Berkati kami, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini dapat mengubah hidup kami, mengubah hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita membaca firman Tuhan ini dengan judul Kita adalah Saudara. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertandingan panjat pinang dalam rangka 17 Agustus, masing-masing tim biasanya akan bekerja sama dan mengatur strategi agar bisa mencapai hadiah yang digantung di atas pohon pinang. Biasanya mereka akan menata yang kecil dan lemah sebagai orang yang digendong. Mereka yang paling kuat di antara tim harus rela menjadi batu pijakan teman-temannya. Dengan kerjasama yang baik ini, maka tujuan bersama anggota tim untuk mendapatkan hadiah dapat dicapai. Dalam persekutuan juga demikian. Semua anggota harus mau bahu-membahu menyatukan tekad untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh umat Tuhan. Tidak ada yang ingin diutamakan, tapi harus saling mendukung. Yang lemah harus didukung lebih banyak. Dalam Roma 15 ayat 1 sampai 3 ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa menanggung kelemahan dan membangun sesama agar menjadi lebih baik merupakan kewajiban orang Kristen. Rasul Paulus melakukan segala upaya untuk membangun kesadaran jemaat bahwa setiap orang Kristen memiliki kewajiban untuk membangun sesamanya. Di samping memberi teladan kepada jemaat melalui cara hidupnya, Rasul Paulus juga mengajak jemaat untuk secara langsung terlibat dalam pekerjaan misi, yaitu dengan mengantar Rasul Paulus pelayanan ke Spanyol. Secara tidak langsung, Rasul Paulus membangun semangat misi dalam diri jemaat dengan menginformasikan pelayanan yang dilakukannya. Selain itu, ia secara tidak langsung mendorong jemaat untuk membantu agar saudara seiman yang miskin. Rasul Paulus juga mendorong jemaat untuk ikut mendoakan pelayanan misi. Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma dengan menegaskan bahwa dasar kesatuan orang Kristen adalah saling menerima satu dengan yang lainnya, tanpa memandang latar belakangnya. Sebagai salah satu contoh yang dapat kita lihat ialah Rasul Paulus memberikan gambaran tentang Allah yang selalu menerima kita tanpa memandang latar belakang kita masing-masing, karena kita adalah satu keluarga Allah. Saudara yang terkasih, dalam menjalin hubungan sebagai saudara seiman, kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai masalah seperti kesalahpahaman, perbedaan pendapat, dan yang lainnya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa sekecil atau seberapa besar apapun itu masalah yang terjadi di antara kita, kita tetaplah saudara, dan kita harus menerima, mengampuni, serta mendoakan saudara-saudara kita. Demikianlah kita harus menjaga tali persaudaraan kita sebagai saudara seiman agar tetap utuh. Karena ketika kita meneladani sikap Kristus yang dapat menerima setiap orang tanpa memandang latar belakangnya, sesungguhnya kita telah menjadi cermin kehidupan bagi sesama kita yang melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Sebab Allah menginginkan agar kita sebagai satu keluarga dapat saling menerima, mengampuni, dan mengasihi sebagai saudara seiman di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling mendukung sesama kami dalam kehidupan kami di keluarga, di persekutuan di mana Tuhan tempatkan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami meneladani Kristus yang mengasihi umat manusia tanpa memandang latar belakang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini kepada Tuhan. Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.